Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran prakarya kelas 8. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan bab yang ketiga, part yang pertama kemarin ya, yaitu tentang budidaya satwa harapan. Simak baik-baik materi pelajaran pada hari ini. Lebah madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis. Dari sekitar 20.000 spesies yang ada, saat ini dikenal sekitar 44 subspesies yang mana mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Selain itu, mereka juga membuat sarang dari malam yang dihasilkan oleh para lebah pekerja di koloni lebah madu. Syarat utama budidaya lebah madu ialah ada seekor ratu lebah dan ribuan lebah pekerja dan juga lebah jantan. Dalam satu koloni tidak diperbolehkan ada lebih dari satu ratu lebah, karena jika itu terjadi akan terjadi saling bunuh untuk menjadi pemimpin koloni. Lokasi yang disukai ialah tempat terbuka dan dekat dengan sumber makanan, yaitu tanaman yang berbunga. Suhu lingkungan berkisar 26-34 derajat Celcius dengan kelembapan 70-80%. Tersedianya cukup air bersih. Jauh dari gangguan bau asap, kebisingan, hama, penyakit, dan angin kencang pada jam 11 pagi sampai 14 siang. Jauh dari ladang yang sering disemprot pestisida. Stup adalah tempat hidup dan berkembang serta beraktivitasnya lebah madu. Stup sederhana bisa menggunakan setangkup batang kelapa atau glodok. Sedang stup modern berupa kotak kayu berlapis-lapis. Stup modern biasa digunakan untuk peternakan lebah madu komersial. Secara umum, stup mempunyai komponen yaitu kotak dasar, kotak sarang peneluran, frame dan tala, kotak sarang madu, dan tutup stup. Peralatan yang digunakan untuk budidaya lebah madu terdiri dari masker, pakaian kerja, dan sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, sangkar ratu, sapu dan sikat, tempat makan, pondamen sarang, alat-alat kecil, peralatan peternak ratu, dan lain sebagainya. Pemilihan bibit calon induk. Bibit unggul yang ada di Indonesia adalah jenis Cerana dan Mellifera. Pemilihan bibit unggul dimaksudkan agar produksi madu menjadi maksimal. Perawatan bibit dan calon induk. Lebah yang baru dibeli dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam stup dan tidak boleh diganggu selama 6 hari untuk adaptasi. Sistem pemulia biakan lebah.
Pemuliabiakan pada lebah adalah menciptakan ratu baru sebagai upaya menciptakan koloni baru. Reproduksi dan persilangan. Proses persilangan terjadi pada musim bunga, ketika ratu keluar sarang diikuti oleh lebah pejantan. Persilangan terjadi di udara. Setelah proses persilangan terjadi, pejantan akan mati dan sperma akan disimpan dalam spermateka yang ada dalam ratu lebah. Kemudian ratu kembali ke sarang untuk bertelur. Penetasan. Lebah madu merupakan serangga yang mempunyai 4 tingkatan kehidupan, yaitu telur, larva, pupa, dan serangga dewasa. Pemeliharaan lebah madu dilakukan di saat setiap tahap pertumbuhan larva. Pertumbuhan dan kesehatan lebah tergantung dari pola makan dan kecocokan tempat tinggalnya. Yang diperlukan dalam pemeliharaan lebah madu bisa kalian simak berikut ini. Yang pertama adalah sanitasi dan tindakan preventif, yaitu rajin memeriksa dan menjaga dan membersihkan semua bagian stup, mencegah semut atau serangga yang masuk ke dalam stup. Yang kedua, pengontrolan penyakit, yaitu dengan cara menyingkirkan lebah madu dan sisiran abnormal serta menjaga kebersihan stup. Yang ketiga, pemberian pakan bermutu dengan teratur, yaitu dengan menyediakan makanan yang berasal dari sekitar lokasi stup dengan cukup. Apabila makanan di sekitar stup tidak cukup, bisa dilakukan pemindahan sarang atau stup. Hama atau penyakit yang sering terjadi dan mengganggu lebah antara lain burung, kadal, katak, kupu-kupu, dan tikus. Dan cara mencegahnya yaitu dengan cara monitoring setiap hari dan membersihkan stup serta memperhatikan ketidakbiasaan atau abnormal yang ada di dalam stup. Hasil panen lebah madu terdiri dari 2 jenis, yaitu hasil utama dan hasil tambahan. Hasil utama berupa madu yang memberi manfaat dan bernilai ekonomis tinggi. Hasil tambahannya berupa royal jelly, polen atau tepung sari, lilin lebah atau malam, dan propolis atau perekat lebah. Demikian materi belajar pada pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.